subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, trauma pasca gempa di Laut Selatan, ratusan warga Majang Tengah, Malang, Jawa Timur ini memilih tidur di teras rumah. Ya, warga ini terpaksa tidur di teras depan rumah karena takut gempa susulan. Ratusan warga di Dusun Kerajaan Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur masih trauma akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi di Laut Selatan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Warga terpaksa tidur di teras depan rumah mereka karena takut dinding tembok rumah mereka yang retak akan runtuh jika terjadi gempa susulan. Warga secara swadaya mendirikan tenda dan posko tanggap bencana di setiap RW untuk memudahkan pendataan dan tempat pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya rusak parah. Sementara ini belum ada bantuan sama sekali untuk warga saya. Yang dibutuhkan apa, Pak? Ya, yang dibutuhkan untuk sementara ini ya khususnya makanan, kemudian ya air minum, itu. Termasuk obat-obatan. Di Kabupaten Malang tercatat 3 orang meninggal dunia akibat gempa. Ratusan rumah warga rusak ringan hingga parah yang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Turen, Gondang Legi, Bantur, Sumber Manjing Wetan, dan Ampel Gading. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Iya, Lista, kalau kita lihat di Malang ini dampaknya juga besar. Banyak orang yang sampai tadi malam masih trauma dan memilih untuk tidur di luar. Lalu ada beberapa daerah juga yang terdampak juga, nih salah satunya di Blitar. Apakah warga Blitar juga semalam tidur di luar ruangan? Kita sapa terlebih dahulu rekan kita, kontributor iNews Robi Ridwan, untuk mengetahui situasi dan kondisi pasca gempa di Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Robi. Selamat pagi Gede dan juga Arlita. Iya, Robi, kalau tadi kita lihat informasi di Malang ini warga masih trauma semalam, bahkan ada yang tidur di luar ruangan, di teras ruangan gitu, terus bikin posko mandiri begitu ya. Lalu di Blitar seperti apa? Ya, berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Blitar bahwa ada ratusan rumah warga yang mengalami kerusakan. Tercatat ada 136 rumah warga yang mengalami rusak ringan, 98 rumah warga rusak sedang, dan ada 6 rumah warga rusak berat. Sementara itu berdasarkan data ada 11 warga yang mengalami luka ringan dan saat ini sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Gede. Iya, artinya tidak ada korban jiwa ya di Blitar ya? Untuk di Blitar, kabupaten maupun di kota Blitar tidak ada korban jiwa, hanya ada 11 warga yang mengalami luka ringan. Berbicara mengenai kerusakan, apakah ada rumah warga atau fasilitas masyarakat yang mengalami kerusakan pasca gempa? Iya, ada 6 rumah warga yang mengalami rusak berat dan ada juga gedung yang ada di Rumah Sakit Martiwaluyo Kota Blitar dan juga ada gedung pemerintahan seperti di Kota Blitar maupun di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar sendiri ada ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang atapnya ambrol akibat gempa yang ada di Kabupaten Malang. Robi tadi sempat menyampaikan bahwa untuk yang rumah sakit ini juga mengalami kerusakan. Kerusakan apa saja? Ya, untuk di Rumah Sakit Martiwaluyo ini ada 2 ruang perawatan. Di ruang cempaka ini mengalami kerusakan sehingga 8 pasien yang ada di ruang cempaka ini harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dan proses pemindahan sudah dilakukan oleh tim medis kemarin sore dan saat ini pasien sudah berada di tempat yang lebih aman, di ruangan yang lebih aman. Robi, apakah dari pihak rumah sakit sudah mengantisipasi jika ada gempa susulan terjadi pada saat masih ada pasien di dalam ruangan? Ya, untuk para pasien yang kemarin ruangannya terdampak akibat gempa ini sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan pihak rumah sakit sudah menutup atap dari gedung yang kemarin mengalami kerusakan untuk mengantisipasi adanya hujan
karena di dalam ruangan ini banyak terjadi instalasi listrik yang rusak akibat terjadi gempa pada kemarin sore. Ya, Ruby, ini aktivitas di rumah sakit sampai saat ini seperti apa? Apa sudah berjalan normal? Aktivitas di rumah sakit ini berjalan normal, bahwa kegiatan pelayanan di rumah sakit ini juga tidak banyak mengalami gangguan. Aktivitas di rumah sakit juga berjalan, bahkan rumah sakit juga tetap menerima pasien yang harus dirawat di Rumah Sakit Martiwaloyo, Kota Blitar. Iya, Robi, jika melihat ini hari Minggu ya, aktivitas biasanya warga Blitar ini juga berjalan-jalan begitu pada hari Minggu. Apakah pasca gempa aktivitas warga sudah berjalan normal atau mereka justru masih trauma? Masih membersihkan rumah-rumah mereka yang menjadi korban gempa kemarin? Iya, tadi banyak saya jumpai warga yang sudah beraktivitas biasa seperti lari pagi dan juga bersepeda, bahkan ada yang mulai berbelanja ke pasar-pasar yang ada di Blitar sendiri, baik di kota maupun kabupaten. Ya, Robi, jika Anda melihat kondisi saat ini di Blitar, apakah ada rasa trauma gitu yang dirasakan oleh warga? Rasa trauma tentu ada, namun warga tetap memilih bertahan di rumahnya karena sebagian warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mereka sudah dipindahkan atau menumpang di rumah kerabatnya yang ada di dekat rumah mereka. Robi, apakah ada imbauan dari BPBD seperti itu kalau misalkan jika terjadi gempa, masyarakat harus berlindung di mana? Ya, sampai saat ini BPBD masih melakukan pendataan beberapa rumah yang mengalami kerusakan baik di kota maupun di kabupaten. Sementara di Kota Blitar sendiri, rumah warga ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan ringan. Kalau di kabupaten sendiri ada ratusan rumah warga yang mengalami kerusakan mulai ringan, sedang dan juga berat. Baik. Ya, baik, terima kasih Robi Ridwan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi yaitu melanggar batas waktu operasional, puluhan pedagang kaki lima ditindak. Ainis Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.